Okay, one evening, someone knocked on the door. I opened it. It was Mrs. Jack's son, Harry. He was holding a large bunch of flowers. They were flowers for my little garden in the country. We're selling flowers to the flower shop now, he said. I bring him. I I bring them to the city every week, but these are for you. He gave me the flowers and left quickly. The flowers were beautiful. I'll make the balcony again. I thought I work on my garden every evening. Soon flowers began to grow on the balcony again. My father liked the garden. He sat all day on the balcony. Sometimes he slept, sometimes he talked to himself. Harry came every week and brought me flowers. He never spoke. He gave me the flowers and went away. Come in and have a cup of tea, Harry, I said one day. He came in and sat down quietly. Come and see my balcony garden, I said. My father was sitting on the balcony. Harry sat down beside him. I went to the kitchen and made some tea. I heard their voices. They were logging. I was happy. The old man needs a friend, I thought. Harry was kind to my father. They talked and laughed. I watched them. I was wrong about Harry. I thought he is kind and gentle. Every week Harry come to the flat. He and my father become friends. My father loved him visits. I often look at Harry behind the thick glasses. His eyes were kind and gentle. He often smiled now. I saw other things too. I saw his kindness to my father. I saw his love for flowers. One day I One day I was watering the plants in the balcony garden. My father was asleep in the sun. Harry came up to me. He put his arm around me. I want to ask you something, he said. Yes, Harry, I said. I'm listening. But Harry did say nothing. I looked at his eyes. I understood. It's all right, Harry, I said. The answer is yes. Bahasa Indonesianya, pada waktu itu adalah pukul 6 pagi. Aku sangat lelah. Pukul 6. Aku sangat lelah. Itu adalah waktu untuk pulang ke rumah. Aku tidak menyukai pekerjaanku di toko. Aku kadang merasa sakit kepala dan kakiku lelah. Jalanan sangat panas dan sibuk. Semua orang pergi ke rumah dan muka-muka mereka terlihat sedih. Aku melewati toko bunga. Itu sangat gelap dan sunyi. Bunga-bunga beraroma manis dan daun-daun mereka sangat lembab. Aku berhenti. Aku melihat dompetku. Aku memiliki sedikit uang. Aku pergi ke toko bunga dan membeli seikat bunga. Di rumah, aku menaruh bunga di dalam vas. Mereka terlihat sangat indah. Aku menaruh vas di atas meja. Aku mulai untuk membuat makan malam. Ayahku datang. Kemana makananku, kata dia. Sebentar lagi jadi, ayah, kataku. Dia menaruh sebotol whisky. Dia menuangkannya ke dalam gelas. Botol hampir kosong. Berikan aku beberapa uang, girl, kata dia. Aku membutuhkan beberapa whisky lagi. Kamu tidak butuh lagi, kataku. Tolonglah ayah, jangan beli lagi. Diam dan berikan aku uang, kata dia. Aku tidak memilikinya, kataku. Ayahku sangat marah. Dia mulai untuk berteriak kepadaku. Dia melihat bunga-bunga tersebut. Kamu mengeluarkan uang untuk bunga, katanya. Dia mengambil vas bunga tersebut dan menjatuhkannya ke lantai. Vas bunga tersebut rusak, hancur. Ayahku pergi keluar dan membanting pintu dengan bang. Dia akan mendapatkan uang dari temannya. Aku berpikir dia akan datang ke rumah dengan mabuk pada malam ini. Aku mengambil bunga-bunga yang sudah hancur tadi dan membuang mereka. Seseorang menggetuk pintuku. Aku tidak ingin membuka. Itu bukanlah temanku. Aku berpikir tidak seorang pun akan datang ke sini sekarang. Seorang itu mengetok lagi dan memanggil namaku. Aku membuka pintu. Itu adalah seorang laki tua dari
rumah sebelah. Ayo masuklah George, kata aku. George masuk ke dalam dan duduk. Aku mendengar tentang ayahmu, katanya. Kamu adalah wanita yang sangat kasihan. Ada yang bisa aku bantu? Aku ingin berbicara kepada old George. Apa yang bisa aku bantu, kataku. Ayahku minum whisky setiap waktu. Dia tidak mendapatkan job. Dia mengambil semua uangku dan mengeluarkannya untuk membeli minuman. Hari ini aku membeli bunga. Dia sangat marah. Dia menghancurkan vas bunga tersebut. Beberapa waktu aku membencinya. Apa kamu menyukai bunga? Tanya George. Aku mencintai mereka, aku berkata, tapi mereka membutuhkan uang yang banyak. Kenapa tidak kamu menanam beberapa di balkonmu? Menanam bunga? Aku bertanya. Aku akan memperlihatkan kepadamu, kata George yang sudah tua. Aku pernah menjadi gardener. Pada keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan cepat dari pulang bekerja. George sudah menunggu di luar flatnya. Ayo masuk dan lihatlah, kata dia. Aku pergi ke dalam rumah pria tua tersebut. Dia memiliki beberapa pot bunga dan beberapa paket dari bibitnya. George dan aku membawa pot bunga tersebut ke rumahku. Kami mengisi mereka dengan tanah dan menanam bibit-bibit tersebut. Kami menaruh pot di balkon. Setiap sore George dan aku bekerja di taman balkon. George berpikir mengajarkanku banyak tentang bunga. Dia berbicara tentang perbedaan bunga, tentang warna-warna mereka dan keindahan mereka. Aku sangat bahagia di tamanku. Aku lupa tentang ayahku dan pekerjaanku yang berat di toko. George adalah temanku. Aku tidak sendirian lagi. Beberapa bulan sudah lewat. Tamanku menjadi lebih besar dan lebih indah. Dan bunga-bunga pun sudah bermekaran. Ayahku tidak pernah datang ke balkon. Dia tidak menyukai bunga. Dia tidak menyukai George. Ayahku hanya minum setiap waktu. Dia tidak pernah bertanya apa. Dia hanya bertanya uang kepadaku dan dia kadang memukulku. Dia terlihat sakit. George juga sakit. Dia batuk dan batuk. Dia sangat kurus dan lemah. Beberapa waktu dia tidak datang ke taman kami. Dia tidak meninggalkan kasurnya. Suatu hari aku memasak makanan untuk George. Dia hanya berbaring di kasur. Dia tidak memutarkan badannya dan senyum kepadaku. Dia tidak berpindah. Aku pergi mendekatinya. Matanya terbuka. Aku menyentuh tangannya. Itu sudah sangat dingin. Dia sudah meninggal. Aku pergi kembali ke rumahku. Ayahku sudah menunggu. Dia sudah menunggu untuk makan malamnya. George is dead. George sudah meninggal, aku bilang. Aku mulai untuk nangis. Dia sudah baik kepadaku. Aku akan merindukannya. Ayahku melihat kepadaku, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengambil beberapa uang dan pergi keluar dari rumah. Ayahku datang pulang telat pada malam itu. Kenapa kamu menangis, katanya. Apa kamu menangis untuk George? Kamu mencintai laki-laki tua yang bodoh itu, bukan? Bagaimana denganku? Aku adalah ayahmu. Kamu tidak peduli terhadapku? Aku tidak mengatakan apapun. Ayahku mulai untuk berteriak. Aku memiliki kejutan untukmu, anakku. Seorang laki-laki muda yang baik. Bagaimana menurutmu? Dia adalah laki-laki yang baik. Dia adalah temanku. Kamu membutuhkan seorang laki-laki, bukanlah taman. Aku menatap kepada ayahku. Aku tidak mengatakan apapun. Lihatlah dirimu, kata ayahku. Kamu tidak cantik dan kamu akan segera menua. Tidak seorang pun yang akan menikahimu. Tidak, ayah, tidak, kataku. Aku tidak akan menikahi siapapun. Aku hanya tetap di sini. Aku tidak ingin meninggalkan gardenku. Tamanmu, kata ayahku berteriak. Tamanmu yang bodoh. Kamu mengeluarkan uang untuk menanam. Kamu tidak pernah memberiku uang. Kamu tidak
berbicara kepadaku. Kamu berbicara kepada George yang sudah tua. Aku membenci dia dan aku membenci tamanmu. Aku pergi menjauh kepada ayahku. Aku pergi ke kamarku dan mengunci pintu. Di sana terdengar suara keberisikan. Ayahku sedang berteriak-teriak dan menghancurkan benda-benda. Setelah beberapa waktu, keberisikan berhenti. Aku meninggalkan pintu kamarku dan pergi ke balkon. Pintu balkon sudah terbuka. Aku melihat keluar. Pot-pot sudah hancur dan tanaman sudah menjadi berkeping-keping. Dan taman pun menjadi kacau. Aku pergi ke kamar ayahku. Aku membenci dia. Aku mengatakan kepada diriku, aku memberitahu dia bisa membunuhku. Aku tidak peduli. Pintu ayahku telah terkunci. Aku mulai untuk berteriak. Dia tidak membuka itu. Dia tidak mendengar aku. Dia sudah tertidur karena he was drunk. Dia habis minum. Aku kembali ke rumah, ke kamarku. Apa yang harus aku lakukan? Aku berpikir. Apa seharusnya aku pergi? Aku melihat sekeliling ruangan. Aku mengambil beberapa baju dan mengepaknya ke dalam tasku. Aku menemukan beberapa paket dari bibit bunga dan menaruh mereka ke dalam tasku. Kemudian aku melihat dompetku dan menghitung beberapa uang. Aku tidak memiliki banyak uang. Aku meninggalkan rumah dan menutup pintu dengan pelan. Aku berdiri di luar pintu rumah George untuk beberapa waktu untuk mengatakan selamat tinggal. Itu sudah sangat gelap di luar. The roads were dan jalanan sudah sangat kosong. Di sana tidak ada mobil-mobil lagi ataupun orang. Di sana sudah sangat gelap. Aku harus meninggalkan kota. Aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku harus pergi ke desa-desa, berharap aku akan bisa bekerja di garden. Beberapa waktu lalu pagi datang. Orang-orang pergi untuk bekerja. Di sana terdapat beberapa mobil di jalanan dan ada bus. Dia berhenti dekatku. Aku masuk ke dalam itu. Di dalam bus aku tertidur. Kemudian seseorang menyentuh tanganku. Aku terbangun. Bus berhenti di sini, kata laki-laki tersebut. Kamu harus keluar. Aku keluar dari bus dan melihat sekeliling. Aku ternyata sudah berada di desa kecil. The town yang jauh dari kota. Aku sangat lapar. Aku pergi ke kafe dan duduk. Aku membeli beberapa roti dan teh. Sekarang aku memiliki uang yang sangat sedikit. Aku harus menemukan pekerjaan, pikirku. Aku berbicara kepada waiternya. Bisakah kamu membantuku? Aku bertanya kepada dia. Aku tidak tahu tempat ini. Aku membutuhkan pekerjaan. Aku bisa bekerja sebagai gardener. Siapa yang bisa memberikanku pekerjaan? Tanyaku. Waiter berpikir untuk beberapa saat. Ada Mrs. Jack, kata dia. Dia adalah seorang dia memiliki pasar taman, pasar garden. Berharap dia bisa membantumu. Mrs. Jack Market Garden, sejauh 2 mil. Aku sangat capek, tapi aku berjalan dengan cepat. Dan taman tersebut ada di sebelah bukit. Dan di sana ada catatan di dekat pintunya. Jack's Garden, fresh vegetable and fruit for sale, dan fresh sayuran dan buahan untuk dijual. Aku berdiri di dekat pintu melihat ke dalam. Aku melihat ada line garis panjang dari greenhouse, dan di taman ada pohon-pohon buah. Di sana ada rumah yang kecil di samping field. Aku menyukai tempat itu. Seorang wanita datang keluar dari rumah. Dia melihatku dekat pintu dan menghampiriku. Siapa kamu? Kata dia. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa memberiku pekerjaan? Aku bertanya. Tidak ada pekerjaan di sini, kata wanita tersebut. Dia berputar arah dan pergi. Tiba-tiba dia berhenti dan kembali lagi.
Tunggu sebentar, katanya. Kami punya greenhouse baru. Aku akan butuhkan beberapa bantuan. Datang kepadaku. Aku mengikuti Mrs. Jack ke rumah. Dia bertanya kepadaku tentang banyak tanaman dan menanam. Aku mengetahui jawabannya. George yang tua adalah teacher yang sangat bagus. Aku memberikanmu pekerjaan, kata Mrs. Jack. Kamu bisa bekerja mulai hari ini. Dia tersenyum untuk pertama kalinya. Mrs. Jack memberikanku ruangan di rumahnya. Aku bekerja dengan sangat giat untuk dia, dan aku menyukai pekerjaan dia. Seperti di desa, aku menyukai udara yang fresh, udara yang segar, dan matahari yang bersinar. Aku tidak berpikir tentang ayahku, tapi aku berpikir tentang George. Mrs. Jack adalah sangat baik. Dia membayarku dengan baik tentang pekerjaanku dan memberikanku makanan yang baik juga. Tapi aku tidak menyukai anaknya, Harry. Dia adalah seorang laki-laki yang besar. Dia menggunakan kacamata yang tebal. Dia tidak berbicara banyak atau senyum. Dia melihat kepadaku setiap waktu. Matanya selalu mengikuti diriku. Suatu hari aku bekerja di new greenhouse yang baru. Aku sedang menyirami tomat. Aku selamat di sini, aku berpikir kepada diriku sendiri. Aku jauh dari ayahku dan teman-temannya. Aku mendengar seorang di sampingku. Aku memutarkan badanku. Itu adalah Harry. Dia mengambil tanganku, dia memegang tanganku dan tersenyum kepadaku. Aku menyukaimu, kata dia. Kamu adalah perempuan yang baik. Aku mendorong Harry menjauh. Pergi, kataku. Jangan sentuh aku membenci laki-laki. Kalian semua sama. Kamu minum dan berkelahi dan memecahkan barang-barang. Tinggalkan aku sendiri. Aku lari keluar dari greenhouse. Aku mencari tempat untuk kesendirian. Setelah hari itu, Harry tidak melihatku. Dia tidak berbicara kepadaku. Aku sangat lega. Suatu hari aku mempunyai ide. Aku membutuhkan my own little garden. Aku membutuhkan taman kecilku. Aku berpikir aku akan menanam beberapa bunga. Kemudian aku melupakan tentang ayah dan Harry. Kemudian aku membuat sesuatu yang indah. Di sana ada beberapa tempat dekat dengan rumah. Aku menaruh biji-biji dan di tanah. Aku memiliki paket dari George, bibit bunga dari George. Aku menanam mereka di garden baruku dan melihat mereka tumbuh. Garden baruku tumbuh dengan baik. Bunga-bunganya sangat memiliki warna-warna yang indah. Mereka memiliki wangi yang manis. Suatu hari Mrs. Jack mengunjungi tamanku. Lihat, Mrs. Jack, aku mengatakannya, bunga tumbuh dengan baik di sini. Kenapa tidak kita menanam beberapa di market garden? Kamu menjual buah dan sayuran. Kita juga bisa menjual bunga. Kamu bisa membuat uang yang lebih banyak. Itu adalah ide yang bagus, kata Mrs. Jack. Itu adalah idemu dan kamu bisa melakukan pekerjaan. Tapi di mana kita akan menjual bunga? Tidak ada toko bunga di dekat sini. Aku ingat toko bunga di kota. Itu sangat dekat dengan flat ayahku. Aku membawa buket pertamaku ke toko bunga. Pada hari selanjutnya aku bangun lebih pagi. Aku membawa beberapa bunga terbaik. Aku membawa dengan bus ke kota. Di jalan kota sangat panas. Orang-orang terlihat lelah. Hidup lebih baik di pedesaan, aku berpikir. Orang-orang di pedesaan sangat bahagia. Aku berjalan lebih cepat ke toko bunga. Aku melihat sekeliling setiap waktu. Aku tidak ingin bertemu dengan ayahku. Orang-orang di toko
di toko sangat baik. Mereka akan membeli kami akan membeli bungamu, kata manajer. Dia sangat indah. Aku sangat berterima kasih. Aku memikirkan Mrs. Jack dan gardenku di desa sana. Aku ingin pergi kembali ke sana. Aku meninggalkan toko dan mulai untuk berjalan lebih cepat. Di pojok jalanan ada seorang pengemis. Dia sudah tua dan sangat kurus. Bajunya sangat kotor. Dia memiliki rambut yang kotor dan mata yang merah. Dia menaruh keluar tangannya. Tolong aku gadis, katanya. Tolonglah laki tua yang terlihat menyedihkan ini, katanya. Aku mengetahui suara ini. Aku melihat kepadanya. Itu adalah ayahku. Aku ingin pergi menjauh. Aku ingin pergi kembali ke pedesaan dan melupakan ayahku untuk selamanya. Tapi aku tetap berdiri. Aku merasa bersalah untuknya. Ayah, kataku. Dia tua, matanya terlihat merah dan terlihat air mata di pipinya. Dia mengetahuiku. It's you, itukah kamu, katanya. Apa yang terjadi kepadamu ya, ayah, kataku. Kamu pergi, katanya. Kamu meninggalkanku. Aku ada sakit dalam waktu yang lama. Aku sangat sendiri tanpamu. Aku adalah seorang ayah yang buruk. Tapi kamu adalah anak perempuan yang sangat baik. Kamu bekerja dengan keras. Aku mengambil semua uangmu. Beberapa waktu aku memukulmu. Aku menghancurkan gardenmu. Jangan berbicara seperti itu, ayah, kataku. Aku pergi untuk membeli whisky, katanya. Tapi aku tidak memiliki uang. Temanku meninggalkanku. Mereka tidak menginginkanku lagi. Sekarang aku sendiri, laki-laki tua. Aku berdiri di sini dan mengemis. Beberapa orang kadang memberiku sedikit uang. Aku mendapatkan sedikit makanan. Aku menjual furnitur di flat, tapi aku tidak menjual barang-barangmu. Aku berpikir lagi tentang hidupku yang baru di pedesaan. Aku merasa di sekitarku sangat menyedihkan di kota. Aku membawa ayah. Aku memegang lengan ayahku. Ayo ayah, kataku, kita akan pergi ke rumah. Di sana tidak banyak furnitur lagi di dalam flat. Di sana hanya terdapat cups yang kotor, cups dan piring-piring yang kotor di dapur. Dan terdapat bau-bau yang tidak sedap atau kotor dan makanan-makanan yang sudah lama. Terlihat sangat menyedihkan. Ayahku melihat wajahku. Semua kotor, katanya. Aku tidak bisa membersihkan flat. Kamu membuat semuanya dengan baik. Aku membutuhkan kamu di sini. Aku tidak mengatakan apapun. Aku pergi ke kamarku. Semuanya masih sama. Aku berpikir tentang malam terakhirku di rumah. Itu adalah hari yang bersejarah. Aku pergi kembali ke ayahku. Aku mulai membersihkan flat. Pada hari selanjutnya, aku menulis surat kepada Mrs. Jack. Aku mengatakan kepadanya semuanya. Aku minta maaf, aku tidak bisa bekerja untukmu lagi. Aku menulis aku harus tetap di sini dan melihat ayahku. Aku mulai hidup lamaku kembali. Aku kembali ke pekerjaan lamaku. Aku datang ke rumah setiap sore dan memasak untuk ayahku. Aku tidak membuat tamanku lagi. Aku sangat sedih. Ayahku sangat berbeda sekarang. Dia tidak minum lagi. Dia
sudah lebih tua. Dia berbicara kepadamu lebih baik, tapi dia tinggal pada masa lalu. Beberapa waktu dia berbicara kepada ibuku, tapi ibuku sudah meninggal. Dia meninggal sudah dalam waktu yang lama. Suatu hari seseorang mengetok pintu. Aku membukanya. Itu adalah Mrs. Jackson, Harry. He was holding a large bunch of flowers. There was flowers from my little garden. Itu adalah anak dari Mrs. Jackson, Harry. Dia ada menggenggam satu buket bunga yang besar. Dia membawa bunga dari garden kecilku di desa. Dia menjual bunga ke di toko bunga sekarang, katanya. Kami menjual bunga di toko bunga sekarang. Aku membawa mereka ke kota setiap minggu, tapi ini adalah untukmu. Dia memberikan kepadaku bunga dan meninggalkan dengan cepat. Bunga-bunga tersebut sangat indah. Aku akan membuat balkoni garden lagi. Aku berpikir aku bekerja di taman setiap sore. Suatu hari bunga mulai tumbuh di balkon lagi. Ayahku sangat menyukai taman. Dia duduk setiap waktu di balkon. Beberapa waktu dia tertidur. Beberapa waktu dia berbicara kepada dirinya sendiri. Harry datang setiap minggu dan membawakanku bunga. Dia tidak pernah berbicara. Dia memberikan bunga kepadaku dan pergi. Dan langsung pergi. Dia masuklah dan minumlah secangkir teh, Harry, kataku. Suatu hari dia masuk dan duduk dengan pelan. Datang dan lihatlah taman balkonku, kataku. Ayahku duduk di balkon, Harry duduk di sampingnya. Aku pergi ke dapur dan membuat beberapa teh. Aku mendengar suara-suara mereka. Mereka tertawa. Aku sangat bahagia. Laki-laki tua membutuhkan teman, aku berpikir. Harry baik kepada ayahku. Dia berbicara dan mereka berbicara dan tertawa. Aku melihat mereka. Aku telah salah menilai Harry. Aku berpikir dia sangat baik dan gentle. Setiap minggu Harry datang ke flat. Dia dan ayahku menjadi teman. Ayahku menyukai kunjungannya. Aku kadang melihat kepada Harry di samping di balik thick glassnya, kacamata yang tebalnya, matanya terlihat baik dan gentle. Dia terkadang tersenyum sekarang. Aku melihat suatu hal lain juga. Aku melihat dia sangat baik kepada ayahku. Aku juga melihat dia menyukai bunga. Suatu hari aku sedang menyiram tanaman di balkon. Ayahku tertidur di depan matahari. Harry datang kepadaku. Dia menaruh lengannya di sekelilingku. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, katanya. Ya, Harry, kataku. Aku sedang mendengarkan. Tapi Harry tidak mengatakan apapun. Aku melihat ke matanya. Aku mengerti. Gak apa-apa, Harry, aku bilang. Jawabannya adalah ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.